Ustaz, yaitu ada Ustaz Adit. Kepada Ustaz Adit disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak yang di depan semangat, yang di belakang muda-muda kelihatan banget lagi puasa, ya, lemas banget. Insya Allah yang menjawab salam saya dengan semangat, semoga Allah limpahkan rahmat dan berkahnya. Semoga yang jawab salam saya dengan semangat pada saat kemudian pintu Mekah Madinah kembali dibuka dengan normal, sudah nggak perlu swab tes lagi, sudah nggak perlu antigen lagi, betul-betul kembali normal. Yang hadir di sini insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih untuk bisa berangkat ke Baitullah. Insya Allah yang jawab salam saya dengan semangat, yang sedang menunggu jodoh halal terbaiknya, semoga Allah segera pertemukan dengan jodoh halal terbaiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semua bisa berkumpul di rumah Allah yang indah dan suci ini insyaallah. Salawat serta salam tidak lupa tercurah ruah untuk junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah nanti syafaatnya akan kita rasakan bersama di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita harus bersyukur. Di belahan Indonesia yang lain belum bisa berkumpul seperti kita, belum bisa bersama-sama hadir di majelis ilmu di rumah Allah yang indah dan suci, di majelis ilmu yang merupakan taman-taman surganya Allah di bulan yang penuh rahmat dan berkah ini, dan di majelis ilmu yang merupakan taman-taman surganya Allah ini isinya semua malaikat terbaik yang dikirim Allah ada di kanan kiri kita untuk mengaminkan setiap doa-doa kita dan menjadi saksi bahwa yang hadir di sini merupakan hamba-hamba pilihan Allah yang Allah akan kumpulkan nanti di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, aku yakin ini hamba-hamba pilihan Allah. Allah yang mantapkan hatinya, Allah yang ringankan langkah kakinya untuk bisa hadir di sini di majelis ilmu ini insyaallah. Maka dari itu mungkin para jamaah sudah sering mendengar waktu-waktu mustajabnya doa. Salah satunya waktu mustajab doa itu antara asar dan maghrib. Makanya dianjurkan setiap waktu antara asar dan maghrib kita membaca atau mengamalkan zikir petang, karena memang mustajab. Maka dari itu, mumpung kita berkumpul berjamaah di waktu mustajabnya doa ini, di bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah, mari kita awali sebelum kita nanti akan banyak ya berbicara ngobrol dengan Al Hasan Ali Zaid. Kita awali dengan doa terlebih dahulu. Izinkan kami menghaturkan doa terbaik untuk teman-teman sekalian, ayahanda dan para bunda sekalian yang hadir di sini. Kita manfaatkan betul waktu mustajabnya doa untuk bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan jiwa raga kita. Mari kita berkomunikasi dengan Allah, kita tanggalkan kegiatan-kegiatan kita sementara waktu.
Maka dari itu kita awali kegiatan majelis ilmu ini dengan berdoa bersama. Kita awali dengan membaca umul kitab bersama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah yang maha baik, Duhai yang maha menatap, Duhai yang maha mengetahui, ternyata kami ini tidak pandai menyembunyikan dosa dari penglihatan-Mu ya Rabbana. Ternyata kami ini tidak pandai menyembunyikan maksiat yang kami lakukan dari pengetahuan-Mu ya Rabbi. Ternyata kami ini tidak pandai menyembunyikan dosa yang kami lakukan dari penglihatan-Mu ya Allah. Duhai yang maha menatap, Duhai yang maha memandang, Engkau tahu isi hati ini. Engkau tahu setiap apapun yang kami lakukan, setiap dosa yang kami lakukan ya Rabbana. Maka dari itu ya Rabbi, di waktu mustajabnya doa ini, di rumah-Mu yang indah dan suci ini, kami bersimpuh kepadamu, berkumpul. Mohon ampun ya Rabbana atas segala dosa yang kami lakukan. Mohon ampun ya Allah atas segala maksiat yang kami lakukan. Mohon ampun ya Allah atas segala dosa yang kami lakukan ya Rabbana. Ya Allah, kami tidak akan mampu membayangkan siksa kubur yang akan Engkau berikan kepada kami atas setiap dosa yang kami lakukan, atas segala maksiat yang kami lakukan, atas segala kesalahan yang kami lakukan. Dosa mata ini yang masih sering melihat hal-hal yang Engkau larang, yang masih sering jauh dari huruf Al-Quran-Mu ya Rabbi. Dosa dari telinga ini yang masih sering mendengar hal-hal yang Engkau tidak sukai ya Allah. Dosa dari hati ini yang masih sering menyimpan rasa iri, dengki, ujub ya Rabbana. Dosa dari tangan dan kaki ini yang masih sering melakukan hal-hal yang Engkau tidak sukai ya Rabbana. Betul-betul kami pada sore hari ini ya Rabbi, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habib alaina fi sakaratil maut wa najjatan minan nar wa innal hisab. Allah, kami mengucap taubat padamu atas setiap dosa yang kami lakukan, atas segala kesalahan yang kami lakukan ya Rabbana. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah yang maha baik, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa ayah ibu kami, jagai mereka, lindungi mereka, berkahi siksa umur mereka, ampuni segala dosa-dosanya. Semoga amal dilakukan jadi amal ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami yang mungkin sekarang sudah menghadap-Mu. Lapangkan kuburnya, mudahkan hisabnya, terima mereka di tempat terbaik-Mu di jannah-Mu ya Rabbi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah yang hadir di sini, jangan biarkan kami pulang selain ke surga-Mu ya Rabbi. Jangan biarkan kami pulang selain ke surga-Mu ya Allah.
Allahumma kfini bihalalika an haramika waqni bifadlika aman siwak. Ya Allah yang maha memberi rizki terbaik, limpahkan rizkimu yang halal dan berkah bagi kami ya Rabbana. Bukakan pintu rizkimu selebar-lebarnya bagi kami ya Rabbi. Bebaskan kami dari lilitan hutang ya Allah. Ternyata kami tidak mampu tanpa bantuanmu. Ternyata kami ini tidak mampu tanpa kuasamu. Engkau yang maha membebaskan kami dari semua hutang-hutang ini ya Rabbi. Engkau yang maha memberikan solusi. Engkau yang maha memberikan jalan keluar di setiap apapun kesulitan yang kami hadapi ya Rabbana. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah yang maha baik, jadikan anak keturunan kami ini anak yang soleh dan solehah. Jadikan anak keturunan kami ini hafiz dan hafizah. Jadikan anak keturunan kami ini para penghafal Qur'an-Mu yang setiap huruf yang muncul dari lisannya betul-betul menjadi saksi bahwa kami kedua orang tua yang Engkau bisa terima di jannah-Mu ya Rabbana. Jadikan anak keturunan kami ini para penghafal Qur'an-Mu ya Rabbana, agar mereka nanti bisa mempersembahkan mahkota untuk kami di surga-Mu ya Rabbi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Insyaallah mungkin kita baru punya kesempatan berdoa menangis di depan miniatur Ka'bah ini. Insyaallah semoga tahun depan, semoga dalam waktu yang cepat yang ada di hadapan kita yang berkumpul di sini insyaallah bisa diizinkan Allah, diundang bisa berdoa benar di depan Ka'bahnya Allah, menangiskan air mata tobat di hadapan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Karena hadir di sini udah waktu mustajabnya doa, sudah berdoa, dan insyaallah judulnya adalah bagaimana menggapai jalan melalui sedekah. Insyaallah segera teman-teman kita akan berkeliling untuk memfasilitasi ayahanda dan para bunda sahabat-sahabat dulu. Mumpung udah doa, mumpung sudah masuk waktu mustajabnya doa, jangan biarkan kantongnya lewat di bulan Ramadan. Titipkan yang terbaik, jangan biarkan uangnya masuk begitu saja, tapi titipkan doa terbaiknya. Bismillah ya Allah, semoga ini bisa berkatin haji umrah. Bismillah ya Allah, semoga sedekah sore pada hari ini menjadi wasilah kami, anak-anak turunan kami jadi para penghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga dari sedekah pada sore hari ini bisa menyangkat penyakit bagi saudara-saudara kita atau orang tua kita atau teman kita yang mungkin sekarang sedang mengalami sakit. Insyaallah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Titipkan saja yang terbaik. Betul-betul Allah yang maha baik yang mampu memberikan balasan terbaik untuk sahabat-sahabat sekalian. Dan mohon izin nih saya jadi lama-lama di berdoa. Masya Allah, udah ada Ustadz Hasan Ali Jabir ya. Al Hasan Ali Jabir ini adalah putra sulung dari Syekh Ali Jabir ya. Mungkin teman-teman atau para bunda yang lihat belum banyak yang tahu siapa sih Al Hasan Ali Jabir. Umurnya berapa sih? Sekarang lagi menghafal murojaah berapa juz sih? Ya, statusnya apa ya bunda? Barangkali bisa jadi mantunya orang kasih gitu ya bunda. Barangkali dari bunda, ayahanda atau teman-teman sekalian yang di sini, insya Allah ternyata judul halal terbaiknya ada di depan, ada di samping saya biasanya. Kayaknya sekarang tuh pada sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, semoga jadi menantu saya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah semoga jadi judul halal terbaik saya, kira-kira gitu ya kalian. Baik, saya tidak akan berlama-lama. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama. Karena di sini insya Allah kami juga mengucapkan salam takdim untuk para guru, alim ulama, orang tua baik insya Allah yang sudah hadir di sini. Kami sepertinya yang muda-muda masih kurang pantas untuk menyampaikan ilmu gitu ya. Tapi insya Allah mohon dibimbing, mohon didoakan selalu untuk bisa istiqomah ada di jalan Allah. Amin. Baik, untuk kesempatan pertama ini saya ingin mendengar, kita semua sepertinya ingin mendengar Al Hasan mengenalkan diri terlebih dahulu ya. Kira-kira namanya siapa, sekarang domisili di mana, dan yang lain-lainnya, supaya para jamaah
semakin kenal dengan Al Hasan Ali Jabir. Dan insya Allah tadi yang punya cita-cita Bu lagi cari menantu, insya Allah kita tunggu ya ikrar dari Al Hasan Ali Jabir, kira-kira statusnya apa ya Bu ya. Mari monggo silakan untuk Al Hasan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga semua jemaah yang hadir diberikan keberkahan dan waktunya diganti dengan yang lebih baik insyaallah. Nah, saya Al Hasan Ali Jabir, anak pertama dari Allah yang kami Ali Jabir, umur 20 tahun dan insyaallah lagi murajaah hafalan 20 juz dan berdomisili di Lombok. Alhamdulillah juga belum menikah. Alhamdulillah belum menikah ya, masya Allah. Kok sambil senyum ya? Kayaknya udah ada cita-cita jadi menantunya orang taksi ini Bu. Alhamdulillah Ibu ya, terus sholawat Bu. Ini waktu mustajabnya doa Bu ya. Barangkali punya putri di rumah, insya Allah lagi nyariin jodoh buat anaknya cari menantu, insya Allah. Nasabnya si Ali Jabir, insya Allah. Kemudian baik, Al Hasan Ali Jabir, kita akan banyak membahas pada saat ini karena temanya adalah sedekah, menggapai jannah dengan sedekah, dan alhamdulillah langsung praktek. Sore hari ini para jamaah setelah kita berdoa memanfaatkan waktu mustajabnya doa langsung praktek. Nah, saya mau tanya sebelum nanti kita akan semakin masuk di dalam tema ini. Apa kenangan Al Hasan terakhir kalinya sebelum Abu Yasir Ali Jabir untuk usia atau diambil oleh Allah SWT? Kenangan terakhir bersama Buya Syukri Jabir rahimahullah, yaitu menjadi imam subuh beliau pada terakhir kalinya. Karena di pagi hari, di subuh hari, alhamdulillah saya menjadi imam beliau. Beliau membangunkan saya, cuma tidak berani masuk kamar karena kebetulan kamar saat itu dingin, nyala AC. Beliau tidak bisa masuk kamar karena menggigil, badan sudah mulai tidak enak, menggigil. Akhirnya beliau membangunkan, mengajak sholat di ruang tengah. Setelah anda mengambil wudhu, akhirnya berdiri di samping beliau. Beliau mengatakan, Abu Ya tidak bisa jadi imam, misalnya jadi imam, Abu Ya agak susah. Akhirnya siap, anak akhirnya menjadi imam. Setelah menjadi imam, qadarullah, pagi hari dan di hari itu juga tim medis menjemput beliau, dan itu menjadi pertemuan terakhir bersama beliau. Baik, ada firasat nggak? Ternyata Al Hasan punya kesempatan itu sebagai sholat terakhir kalinya di dunia ini bersama dengan Abu Ya, dan punya firasat nggak? Tiba-tiba Abu Yasir Ali Jabir itu minta Al Hasan untuk jadi imam. Untuk firasat itu menjadi sholat terakhir tidak ada sama sekali, karena kita pasti mengharapkan yang terbaik, masih diberikan umur yang panjang dan masih banyak yang harus diperdoakan, terutama memperdoakan 1 juta penghafal Al-Quran dan 100 mahir Quran di Indonesia. Jadi beliau sangat tidak mampu menjadi imam waktu itu, dan setelah sholat pun beliau seperti terbaring, agak berat untuk bernafas, terbaring di atas sejadah, berat untuk bernafas. Anda tanyakan, Abu Ya, kenapa? Beliau tidak bisa menjawab. Setelah Anda tanya 3 kali, beliau tidak bisa menjawab. Akhirnya Anda bantu buat naik ke kamar, beliau istirahat, dan pada paginya langsung dijemput, dan setelah itu tidak bisa bertemu. Tidak bisa bertemu lagi. Berarti memang pada saat kesempatan sholat subuh tersebut, Hasan diminta untuk menjadi imam sholat subuh seorang ulama besar, sekaligus ulama yang kita sayangi bersama. Saya mohon bisa hadiahkan Al-Fatihah untuk Syekh Ali Jabir di waktu mustajabnya doa ini. Insyaallah saya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beliau orang yang baik, dan insyaallah semoga nanti di sana kita bisa bertemu juga dengan beliau. Baik, Al Hasan Ali Jabir, ada enggak pesan yang sering kemudian selalu diulang-ulang, diingatkan oleh
Abuya pesan khusus untuk Al Hasan pada saat semasa beliau masih hidup. Yang luar biasa dari beliau selalu setiap bertemu, setiap video call, WhatsApp, tetap mengingatkan tentang sholat, bagaimana kita menjaga sholat adalah tiang agama, karena sholat adalah salah satu ibadah yang menyambungkan kita sama Allah. Jika itu terputus maka kita akan tidak bahagia. Seperti beliau mengatakan bahwa tidak akan bahagia seseorang di dunia, gelisah hidupnya kalau sholatnya tidak baik, tidak benar. Jadi beliau tetap memberitahu tentang sholat, mengingatkan tentang sholat, jagalah sholat. Seperti bapak pada anaknya, waktu masih kecil pasti orang tua mengajarkan anak tentang sholat. Jadi dimulai dengan sholat, dijalani dengan sholat, dan diakhiri juga dengan sholat. Iya, memang betul berarti ya. Jadi memang kehidupan ini sholat itu jadi pondasi. Kita mengawali kegiatan dengan sholat, qiyamul lail, sholat subuh, hampir mendampingi setiap perjalanan kehidupan kita. Sholat begitu dekat dengan kita. Dan sebetulnya sholat merupakan seperti yang disampaikan oleh Al Hasan Ali Jabir tadi, merupakan salah satu media betul-betul kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Dan pada saat kemudian kita tidak bisa menjaga sholat, maka hati setiap hari akan merasa gelisah, ya, kemudian merasa tidak bahagia dan mungkin akan kufur terhadap nikmat Allah seperti itu ya. Baik, Al Hasan Ali Jabir, Abuya sering marah nggak sama Al Hasan? Marah dari dalam kandungan sampai beliau wafat tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Mungkin beliau mengamalkan dalil tentang la taqab, farad dari darah kalau la taqab, janganlah marah. Sampai diulang lagi janganlah marah. Beliau tidak pernah marah dari lahir sampai beliau wafat, tidak pernah marah. Tidak pernah marah yang Al Hasan ya. La taqab wa lakal jannah. Jangan marah, surga bagimu. Kira kurang lebih seperti itu ya. Yang kemudian dianut oleh beliau. Karena memang ternyata sholat itu bagian dari sedekah. Ya, Zane? Ya, karena pada saat kemudian kita sholat duha, ya, pada saat mengawali hari kita sholat duha, kita sebetulnya sedang menyedekahi sendi-sendinya seperti itu ya. Jadi memang ternyata sholat itu merupakan bagian dari sedekah. Jadi pada saat kemudian kita berbicara pada saat topik sedekah, gitu ya, kita akan berbicara fikih. Pasti sudah ada ahli-ahli fikih yang pastinya para jamaah sudah mulai mengerti apa sih sedekah. Tapi sebetulnya memang makna sedekah itu tidak hanya sebatas masalah uang yang dimasukkan ke dalam kotak infak, ya, uang yang kemudian diberikan di dalam kegiatan sosial. Tapi ternyata sholat itu adalah merupakan bagian dari sedekah. Karena salah satunya pada saat kita menjalankan sholat sunnah duha, ternyata kita sedang menyedekahi tubuh kita, menyedekahi sendi-sendi kita, ya. Maka dari itu Rasulullah pun pernah berwasiat jangan tinggalkan sholat witir dan sholat duha, ya. Itu. Baik, Al Hasan Ali Jabir, apa yang kemudian menjadi motivasi dari Al Hasan sekarang sudah murojaah 20 juz? Mohon doanya semoga beliau juga segera bisa menuntaskan murojaahnya, bisa segera mungkin 30 juz dan bisa melanjutkan cita-cita dari Abuya beliau yaitu Syekh Jabir. Apa yang kemudian menjadi motivasi Al Hasan Ali Jabir untuk bisa menghafal Al-Quran? Motivasi tentunya untuk menjadikan Syekh Ali Jabir Abuya menjadi penerima mahkota, bukan hanya pemberi tapi penerima juga mahkota. Seperti di mana diberi di surat Abasa tentang yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di situ dikatakan bahwa orang-orang ketika trompet sangkakala ditiupkan, anak lari dari orang tuanya,
suami lari dari istrinya, saudara-saudara lari dari kerabat, semua lari mensibukkan diri, menyelamatkan diri. Tapi ada salah satu orang yang menyibukkan diri mencari orang tuanya, mencari keluarga-keluarganya, mencari saudara-saudaranya agar diberikan syafaat. Yaitu siapa beliau? Mereka adalah penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran datang dengan cahaya yang sangat terang, mencari orang tuanya dan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Oke. Berarti memang ini sangat nyambung juga, karena alhamdulillah qadarullahnya, takdir terbaiknya saya terakhir mendampingi beliau Abu Syekh Jabir rahimahullah almarhum berdakwah di Ternate Tiduri pada saat itu. Dan hampir kami bersama di dakwah di Pulau Ternate Tiduri hingga Pulau Sofifi pada saat itu. Kami harus naik speedboat antar pulau ke pulau, hampir di semua masjid. Bulan November 2020 sebelum beliau sakit, beliau sering sekali di dalam ceramahnya membahas tentang surat Abasa. Jadi memang di dalam surat Abasa itu, pada saat trompet sangkakala yang kedua ditiupkan, pada saat Allah membangkitkan seluruh manusia dari kematian, para kerabat, orang-orang lari dari saudaranya, anak lari dari orang tuanya, istri lari dari suaminya. Logikanya pada saat itu Syekh Ali menyampaikan perumpamaan ini. Misalnya ayahanda dan para bunda, putranya, putrinya sekolah di luar negeri, 2 tahun nggak pulang-pulang. Alhamdulillah di tahun 2020 diizinkan kemudian pulang ke Indonesia bertemu. Betapa bahagianya orang tua sudah 2 tahun tidak bertemu anaknya. Pada saat kemudian anaknya datang pulang, sepertinya rindunya luar biasa dan kemudian ingin memeluk, dimasaki masakannya yang paling enak yang dia sukai. Misalnya kita punya saudara jauh di luar kota sana, ketemunya setiap lebaran, lebaran kemarin nggak boleh mudik sama pemerintah, tahun ini bisa mudik, ketemu, sudah lama nggak ketemu sama adik kakaknya, saudaranya. Betapa rindunya, ingin menjamu, ingin memeluknya, ingin melampiaskan rasa sayang dan rindunya karena sudah lama tidak bertemu. Atau mungkin bunda atau ayahanda, seringnya bundanya, ayahanda atau suaminya bekerja di luar kota, pulangnya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Betapa rindunya seorang istri kepada suaminya. Tapi pada saat trompet sangkakala kedua yang ditiupkan, pada saat Allah membangkitkan kita dari kematian, mungkin suami meninggal lebih dulu daripada istrinya. Sudah lama nggak ketemu. Waktu trompet sangkakala kedua dibangkitkan, bisa melihat istrinya, ingin rasanya memeluk merindu, tapi istri malah lari dari suaminya. Atau sebaliknya, orang tua meninggal lebih dulu daripada anaknya. Waktu trompet sangkakala kedua ditiupkan, bangkit, melihat anaknya, rindu pengen memeluk anaknya, tapi ternyata anaknya malah menjauh, lari dari orang tuanya. Dan begitu juga pada saat kemudian bertemu saudara yang sudah lama tidak bertemu karena kita meninggal duluan, bertemu pengen memeluk, pengen karena sudah lama bertemu, tapi mereka malah lari meninggalkan kita. Tapi ternyata ada satu, seperti yang tadi disampaikan oleh Al-Hasan Al-Jabir, ada satu orang yang dia sibuk tidak lari, dia menerobos kerumunan orang-orang yang berusaha lari menyelamatkan dirinya. Sinarnya terang melebihi sinar matahari, menerangi kegelapan pada saat itu, membawa mahkota nyari orang tuanya, yaitu para penghafal Al-Quran, mencari kerabat-kerabatnya supaya bisa menjadi wasilah, menjadi syafaat. Jadi ternyata sekarang banyak orang tua bangga nyekolahin anaknya,
S3 ke Swiss, Swedia, Amerika Serikat. Besok kalau trompet sangkala kedua ternyata ditiupkan, dia tidak bisa menyelamatkan kita. Jadi yang harapan kita bisa berkumpul di jalan Allah ternyata nggak cukup bekalnya untuk bisa kemudian bisa. Ternyata akhirnya jadi penting ya. Jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan, kenapa alasan ingin kemudian bisa menghafal Al-Quran? Karena ingin nyelamatin aku ya kali ya. Dan ini mempersembahkan mahkota untuk aku ya. Insya Allah. Semoga anak Al-Quran kita jadi para penghafal Al-Quran insya Allah. Dan pada saat kemudian mungkin Abu Ya pun juga sering menyampaikan, mungkin Hasan juga sering dengar, kalau kalian belum mampu jadi para penghafal Al-Quran, jangan halangi anak keturunan kalian jadi para penghafal Al-Quran. Jika anak Al-Quran kalian belum bisa punya kesempatan jadi para penghafal Al-Quran, jangan biarkan kalian tidak bisa ikut bergabung di dalam perjuangan pembibitan penghafal Al-Quran. Karena setiap huruf yang muncul dari para santri penghafal Al-Quran mengandung satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kalau santri baru baca Bismillahirrahmanirrahim, ada satu kalimat 19 huruf dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, berarti ada 190 kebaikan yang akan diganjarkan Allah kepada orang tua penghafal Quran ataupun orang-orang yang berjuang di jalan Allah, khususnya mendukung program pembibitan penghafal Al-Quran. Kita akan terkaget-kaget besok waktu yaumul hisab di depan mizan timbangan antara amal baik dan buruk. Ternyata yang menyelamatkan kita mungkin bukan sholat kita, karena kita nggak pernah tahu sholat kita yang musuh yang mana. Mungkin juga bukan puasa kita, karena ternyata kita nggak tahu mana puasa yang diterima oleh Allah. Tapi amalan-amalan ringan seperti tadi, bersedekah untuk kemudian program pembibitan atau untuk kegiatan-kegiatan atau untuk pembangunan masjid yang kemudian masjidnya digunakan untuk sholat, kira-kira gitu ya, bertahun-tahun amal jariyahnya mengalir terus. Maka dari itu dahsyatnya betul amal yang disebut sedekah. Ya, barangkali Al-Hasan punya motivasi. Bagaimana kemudian Al-Hasan melihat Abu Ya, karena Abu Ya itu terkenal ulama yang sangat dermawan. Tausiahnya sangat menunjukkan hati, setuju ya? Tausiahnya sangat menunjukkan hati. Anak muda, orang tua, semuanya bisa menerima tausiah dari Abu Ya. Sejauh mana Abu Ya tahu, sejauh mana Al-Hasan tahu terkait perjalanan atau kegiatan Abu Ya itu ngapain aja? Karena saya tahu Abu Ya itu juga sering ngasih tunanetra, sangat perhatian sekali dengan tunanetra, karena beliau juga sampai membuat Al-Quran Braille yang kemudian disedekahkan untuk para tunanetra. Silakan, sejauh mana Al-Hasan tahu kegiatan-kegiatan Abu Ya selama ini? Ya, untuk khususnya tunanetra, beliau sangat berusaha untuk menjadikan Bapak Presiden Pak Jokowi sebagai Bapak tunanetra, cuman beliau masih belum tersampai. Dan juga pencermatan beliau yang benar-benar terlihat adalah beliau mewakafkan diri beliau sendiri, mewakafkan diri beliau untuk Al-Quran, untuk dakwah. Dan juga beliau sangat bersemangat untuk membangun pesantren dan mencetak satu juta penghafal Al-Quran. Karena 3 hal yang tidak terputus dari orang yang meninggal, yaitu waladun salih yang awallah, yang kedua ilmu, yang pertama anak saleh yang mendoakan orang tua, kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga sedekah jariyah. Sedekah jariyahnya tidak terputus, walaupun kita sudah meninggal tapi tetap terus mengalir pahalanya pada kita. Baik, berarti memang sedekah ini menurut Al-Hasan memang betul-betul menjadi faktor untuk kemudian kita bisa menggapai jannahnya Allah ya. Salah satu ikhtiar, karena ternyata pintu surga itu banyak. Ada pintu surga yang dia itu masuknya dari pintu sedekah, ada pintu penghafal Al-Quran, ada pintu puasa, ada pintu
pintu-pintu kebaikan yang lain. Banyak pintu di surga itu. Maka dari itu pentingnya kita belajar ilmu. Jika kemudian surga diumpamakan ada di lantai 100, jika kemudian kita tidak paham ilmu, kita kemudian harus menaiki anak tangga. Berapa ratus anak tangga yang harus kita lewati untuk bisa mencapai surga yang ada di lantai 100. Akhirnya mengukur, mampu tidak ya kira-kira menaiki anak tangga untuk bisa mencapai surganya Allah yang ada diumpamakan di lantai 100. Tapi kalau yang tahu ilmunya cukup 6 langkah. 2 langkah ke depan, pencet tombol lift, maju lagi 2 langkah ke depan, 1 langkah berbalik, 1 langkah maju, tombol pencet 100, tunggu 5 menit sampai ke lantai 100. Maka dari itu pentingnya kita belajar ilmu supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, insya Allah seperti itu. Baik, Al Hasan Ali Jabir, kira-kira apa yang kemudian harus dilanjutkan oleh Al Hasan Ali Jabir untuk kemudian mewujudkan cita-cita aku? Target terdekatnya Ya, untuk target terdekat insya Allah khatam 30 juz itu pribadi. Yang kedua amanah beliau juga yang selalu adalah sholat. Dan yang ketiga amanah beliau juga yaitu pesantren dan penghafal Al-Quran. Kita mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan insya Allah dimudahkan oleh Allah. Karena kelebihan dari para penghafal Al-Quran di Indonesia, walaupun tidak bisa berbahasa Arab, tapi mereka bisa menghafal Al-Quran dengan fasih, dengan huruf yang makharijul huruf yang tepat, dengan suara yang indah. Gitu ya. Betul sih, benar. Karena pada saat sering ceramah Abuya juga, pastinya Hasan juga sering tahu. Beliau pernah bercerita tahun 2016 beliau diundang oleh kerajaan Arab untuk kembali ke Arab untuk bertemu dengan Raja Arab. Pada saat itu Raja Arab ingin bisa membuat acara Hafiz Cilik versi Arab seperti yang diinisiasi oleh Syekh Ali Jabir di Indonesia. Akhirnya di 2016 itu Syekh Ali berkumpul dengan para ulama yang ada di sana di Arab, meng-create acara supaya bisa membuat Hafiz Cilik versi Arab. 2 tahun diikhtiarkan dan gagal. Kenapa gagal? Karena Syekh Ali Jabir dan para ulama tim yang ada di sana kesulitan menemukan anak-anak di bawah umur 5 tahun seperti anak-anak yang ada di Indonesia dalam menghafal Al-Quran. Rata-rata sebagian besar orang-orang yang ada di Arab hafiz Quran, hafal Qurannya itu sudah beranjak remaja, umur 13 ke atas, umur 11 ke atas. Jadi pada saat membuat acara Hafiz Cilik versi Arab ternyata gagal. Maka dari itu beliau selalu berdoa kepada kami para santrinya. Dan setiap sebelum safari dakwah beliau selalu mengumpulkan kami untuk berdoa. Salah satu kalimatnya adalah wallahi Indonesia akan menjadi pusat bangkitnya umat muslim yang ada di dunia. Karena negara Indonesia adalah negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Indonesia di pesantren kami setelah kemudian dia hafal 30 juz oleh Syekh Ali Jabir dibawa ke Arab untuk bisa setoran dengan imam yang ada di Mekah dan Madinah. Dan rata-rata anak-anak Indonesia yang dibawa ke Arab semuanya lulus dan mendapatkan sanad dari imam yang ada di Masjid Nabawi. Dapat sanad
Syekh pun menyampaikan kepada kami karena untuk memotivasi para santrinya untuk terus menghafal Al-Quran. Anak-anak Indonesia yang dibawa ke Arab itu, Bu, bisa tahu ayat ini letaknya di kanan sebelah atas halaman ini, ayat ini ada di bawah, ayat ini ada di tengah halaman ini, semuanya lengkap dengan nomor ayatnya. Sampai imam yang ada di sana betul-betul menyanjung, memuji anak-anak yang dari Indonesia. Yang membuat mereka semakin heran adalah setelah setoran ditanyain, "Kaifal? Apa kabar? Sudah makan belum?" Anak-anak Indonesia cuma bengong. Ngomong apa imamnya? Ternyata anak Indonesia itu tidak bisa bahasa Arab, tapi bisa ngapal Al-Quran dengan makhraj, dengan tahsin, dengan tajwid yang benar. Itulah luar biasanya. Maka dari itu Abu Yasir Al-Jabir betul-betul yakin semenjak 2017-2016 setelah gagal membuat Hafiz cilik versi Arab, beliau betul-betul terus berjuang di dalam garda terdepan untuk bisa mencetak pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan kalau kita hubungkan dengan tema yang sekarang, pada saat kita anak-anak, pada saat kita semua menjadi penghafal Al-Quran, sebetulnya kita sedang bersedekah untuk kedua orang tua kita. Sedekah pahala. Setiap huruf yang muncul dari lisan kita mengandung 10 kebaikan, kira-kira begitu ya. Itu akan diganjarkan kepada kedua orang tua kita. Bahkan nilai sedekahnya sangat luar biasa. Mungkin kita sedekah emas 10 gram, 15 gram berat, 20 gram berat, atau uang tunai 5 juta, 10 juta, mungkin tidak semuanya bisa ringan. Tapi dengan kita menghafalkan Al-Quran, kita bersedekah kepada orang tua kita, sedekahnya nggak main-main, mahkota yang sinarnya melebihi sinar matahari, yang kemudian nanti akan diberikan kepada kedua orang tua kita. Masya Allah. Ternyata sedekah itu luas ya. Nggak hanya sebatas uang masuk ke celengan, nggak hanya sebatas uang masuk ke kantong surfa, tapi ternyata sedekah itu sangat luas. Sholat jadi sedekah, ngafal Quran jadi sedekah, duduk jadi sedekah, insya Allah. Jika kita awali duduk kita, minum kita, jalan kita, kegiatan kita, semuanya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu menjadi salah satu wujud bahwa kita melibatkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Akhirnya minum jadi pahala, duduk jadi pahala, jalan jadi pahala. Pahalanya buat siapa? Tidak hanya untuk kita. Anak kita anak yang soleh dan solehah, pahala itu akan ngalir sampai kedua orang tua kita. Dan nantinya kita bisa jadi syafaat untuk kedua orang tua kita. Kira-kira begitu. Baik, alasan Al-Jabir punya nggak motivasi kiat-kiat ya? Apalagi kan sekarang Al-Hasan Al-Jabir udah viral nih ya. Di Instagram followernya udah banyak, di YouTube subscribernya udah banyak. Berarti kita harus menggunakan media itu untuk berdakwah kan gitu kan ya. Karena Hasan punya gerakannya apa namanya? 1 juz 1 hari, khususnya di bulan Ramadan. Jadi agar 30 hari di bulan Ramadan tidak sia-sia dan menjadi khatam 30 juz. Gerakan 1 hari 1 juz, khususnya di bulan Ramadan, supaya di bulan Ramadan ini kita bisa menghatamkan Al-Quran, kira-kira begitu ya. Udah berapa juz, Bu? Ada dari ibu-ibu itu di belakang ada yang ini 10 juz. Berapa, Bu? 15 juz, Masya Allah. 25 juz, Masya Allah. Bapak-bapak udah khatam, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Gerakan 1 hari 1 juz, insya Allah itu juga jadi bagian dari sedekah ya. Karena jika kita berkenan menjadi teman Al-Quran di dunia, senantiasa membaca Al-Quran tiap hari, Al-Quran akan membalas teman. Kita akan ditemani di dalam kubur, kita akan ditemani saat dihisab, kita akan ditemani sama Al-Quran saat berjalan di atas sirat, kita akan ditemani lagi Al-Quran sampai menuju pintu surga. Bahkan bukan sampai di situ,
akan ditemani naik ke surga yang tertinggi, karena tingkatan surga sesuai dengan banyaknya ayat Al-Quran. Dan merugilah orang jika tidak mau membaca Al-Quran. Apa yang kemudian menjadi kiat-kiat untuk kemudian dibagikan sebagai semangat untuk teman-teman para jamaah, ayahanda, para guru yang ada di sini? Apa sih yang kemudian bisa menjadi tips-tips kita untuk bisa menjaga semangat beramal baik, beribadah yang terbaik dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan? Ridha Allah. Ridha Allah. Ridha Allah. Tidak ada yang selain ridha Allah. Selain ridha Allah tidak ada. Berarti inama amal biniat ya. Kita harus betul-betul membulatkan niat kita. Insya Allah Ramadan ini jadi bulan Ramadan yang lebih baik dari bulan Ramadan yang tahun kemarin. Dan insya Allah di bulan Ramadan ini jadi bulan Ramadan yang terbaik. Insya Allah kita masih berharap bisa bertemu Ramadan tahun depan. Semoga pandemi corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata corona itu ciptaan Allah. Corona berzikir kepada Allah, hanya Allah yang mampu mengangkat, karena hanya Allah yang mampu menciptakan. Jadi kalau sekarang corona itu jadi viral, ya semua orang ngomongin corona di Instagram, televisi, setiap hari diupdate, sehingga corona begitu terkenal di dunia ini. Ternyata syarat untuk bisa terkenal itu harus berzikir kepada Allah. Kira-kira gitu ya. Karena corona terus berzikir kepada Allah dan akhirnya viral, dan akhirnya dia sukses, dan akhirnya dia menjadi perhatian orang banyak. Ya. Ternyata corona tidak selalu jahat. Kita bisa ambil positifnya, karena setiap ciptaan Allah itu pasti baik. Kita percaya semuanya baik, dan maka dari itu corona ciptaan Allah ada kebaikannya. Pelajaran yang harus kita ambil adalah kita harus terus berzikir kepada Allah, supaya Allah memudahkan setiap langkah kita. Dan zikir insya Allah jadi sedekah. Zikrullah, mengingat Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, semuanya jadi sedekah. Karena semua yang kita lakukan berujung amal, dan insya Allah juga mengalir kepada kedua orang tua kita, insya Allah. Mungkin alasan punya kenapa sih kemudian kita tuh harus berzikir, ya salah satunya supaya viral. Saya yakin juga alasan bisa terkenal karena sering zikir dan ingat sama Allah. Kemudian apa yang kemudian menjadi sebuah motivasi untuk kemudian kita itu harus terus mengingat Allah, berzikir kepada Allah? Untuk berzikir kepada Allah, karena kita di dunia kita ini bukan apa-apa. Allah tidak butuh sama kita, melainkan kita yang sangat butuh pada Allah. Kita butuh ridha Allah. Kita hanya sangat kecil di mata Allah. Dunia tinggal kun fayakun, selesai, hancur sudah. Jadi harus kita berzikir, mengingat kepada Allah, karena Allah lah yang Maha Pengasih, Maha Pemberi, yang memberi kita kesehatan, memberi kita rezeki, menjauhkan kita dari bala musibah. Dan juga ada satu khususnya mungkin di hari Jumat, karena hari Jumat salah satu amalan yang selalu Abu Ya seperti dapat sampaikan bahwa perbanyaklah sholawat, khususnya di malam Jumat dan hari Jumat. Perbanyak sholawat di malam Jumat dan hari Jumat. Karena memang sholat itu merupakan bagian dari zikir. Zikir yang terlengkap itu adalah sholat ternyata. Semua doa masuk dan kita baca di dalam sholat, sehingga sholat itu adalah zikir yang paling lengkap. Maka dari itu, pada saat kemudian kita mengingat Allah, Allah pun akan mengingat kita. Bahkan di salah satu hadis, jika kita mendekat satu hasta, Allah akan mendekat satu depan. Terus selanjutnya, kalau kita mendekat ke Allah, Allah itu tidak nunggu ayahanda. Allah itu lari ngejemput. Kalau kita mendekat ke Allah, Allah itu tidak menunggu kita mendekat, tapi Allah itu ngejemput. Sahih. Betapa Allah cinta sama kita. Kita yang sering gak cinta sama Allah. Pada saat kemudian kehidupan kita penuh dengan masalah, bukan
Allah yang berikan masalah untuk kita. Kita yang bikin masalahnya sendiri. Kita yang mempersulit diri kita sendiri. Jangan bebani diri kita dengan perkataan dengan orang lain. Kita terkadang sibuk memikirkan perkataan orang lain, tapi kita tidak sibuk bagaimana kemudian kita berusaha berikhtiar makin dekat ke Allah. Yang bikin kita kelilit hutang bukan Allah, kita sendiri, karena tangan-tangan kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri. Yang membuat hidup sekarang lebih sulit bukan karena Allah yang kasih sulit, karena Allah itu tidak pernah zalim kepada hambanya. Kita yang sering zalim sama Allah, sering melupakan apa yang Allah perintahkan. Ya Allah, kenapa Engkau begitu jahat ya Allah? Engkau turunkan setiap musibah. Bukan Allah yang turunin musibah. Seringnya kita yang bikin musibah kita sendiri. Kalau kita tidak sholat, tidak kurangi sedikit pun kemuliaan Allah, karena kita yang butuh sholatnya. Kalau kita nggak baca Quran, tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah, karena kita ternyata yang butuh baca Al-Quran. Kalau kita tidak berzikir kepada Allah, tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah, karena ternyata kita yang butuh ingat sama Allah, karena Allah yang Maha memberikan solusi. Al-Hasan Al-Jabir, ada enggak satu nasihat yang betul-betul mengena, yang kemudian bisa disampaikan kepada para jamaah, yang mungkin pernah Abuya Syekh Ali sampaikan kepada Al-Hasan terkait kesuksesan atau apapun itu gitu ya? Yang saya juga pernah baca bukunya Al-Hasan yang menceritakan tentang nasihat-nasihat Abuya. Ada enggak salah satu nasihat Abuya yang bisa dibagikan kepada kami? Salah satu di buku tersebut banyak sekali nasihat, cuman mungkin nasihat yang benar-benar mengena bagi anak diri, yaitu jika tidak bisa membalas setara atau tidak berlebihan, maka ikhlaskan. Lebih baik lagi sabar, lebih baik lagi maafkan. Menjadi pemaaf itu luar biasa berat. Kita tahu sendiri manusia tidak mungkin bisa menjadi pemaaf dengan segitu mudahnya. Cuman apabila kita sudah bisa menjadi orang yang pemaaf atas segala kesalahan, kezaliman orang terhadap kita, insya Allah kita akan mendapatkan hidup yang nikmat dan tenang. Nyambung. Ternyata Syekh Ali itu Masya Allah, beliau itu kalau memberikan nasihat itu insya Allah dilakukan. Saya ingat sekali masalah memaafkan, masalah pemaaf. Saya pun yang mendampingi Syekh Ali pada saat Syekh Ali ditusuk di Lampung. Mungkin para jamaah pernah mendengar berita, bahkan melihat di televisi, pada saat Syekh Ali mengisi ceramah di Lampung, beliau ditusuk. Saya ada di 15 meter di samping beliau, karena pada saat itu acaranya menggunakan panggung Al-Hasan. Menggunakan panggung, pada saat itu sempat yang digunakan oleh Syekh Ali itu trouble, mati hidup. Akhirnya saya menghubungi panitia untuk kemudian bisa nggak diperbaiki. Akhirnya diproses, beliau panitia sedang mencari. Nah, saya melihat betul orang ini berjalan menuju Syekh Ali Jabir dari depan panggung dengan mata kepala saya sendiri. Saya melihat betul orangnya berjalan. Husnuzon saya ini adalah soundman yang akan memperbaiki atau menukar mikrofonnya Syekh Ali Jabir. Setelah kemudian dia naik tangga panggung, dia kemudian mengambil sesuatu dari sakunya, dan ternyata itu adalah pisau. Seketika beliau mengayunkan tangannya, kemudian menikam Syekh Ali Jabir. Pada saat itu qadarullah Syekh Ali bisa menghindar, tetapi takdir terbaik, pisau itu tetap menancap di lengan beliau, di lengan sebelah kanan. Saya ingat sekali karena saya ada di sebelah kanan, di lengan sebelah kanan. Pada saat kemudian pisau itu menancap, ya,
saat kemudian pisau itu menancap di lengan Syekh Ali Jaber, ya, orang itu seketika ditarik oleh para jamaah, kemudian dipukuli habis-habisan karena para jamaah tidak terima ulama kesayangannya dizolimi oleh orang. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, yang tertancap di lengan Syekh Ali itu tinggal mata pisaunya, gagangnya sudah tidak ada. Karena pelaku pada saat itu ingin mencoba mencabut pisaunya lagi dan ingin menikam lehernya. Tapi pada saat itu jamaah segera untuk menarik si pelaku, kemudian dihajar habis-habisan. Pada saat itu saya berusaha menyelamatkan Syekh Ali Jaber, dan pada saat itu tinggal mata pisaunya saja yang tertancap di lengannya, dan beliau sendiri yang mencabut mata pisaunya. Setelah itu saya begitu panik pada saat itu, dan saya memegangi lengan beliau yang penuh dengan darah. Saya memegangi lengan beliau dengan penuh dengan darah. Sampai akhirnya, ya, beliau saya tarik ke mobil untuk bisa saya bawa ke puskesmas. Tapi ternyata beliau tidak mau langsung naik ke mobil. Beliau mendatangi pelaku yang dihajar oleh para jamaah dan menyampaikan kepada para jamaah, jangan pukuli dia. Dia makhluk ciptaan Allah, jangan pukuli dia, jangan pukuli dia. Saya sudah ikhlas memaafkan dia, lepaskan. Itu pengalaman beliau nyambung dari nasihat yang sudah disampaikan oleh tadi oleh Al-Hasan Ali Jaber. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tidak mudah menjadi pemaaf, tapi insya Allah tidak ada ruginya kita menjadi seorang pemaaf, karena betul-betul Allah sangat sayang pada hambanya yang sabar, dan Allah sangat dekat dengan hambanya yang sabar. Karena kunci kita bisa jadi pemaaf adalah kita harus betul-betul bisa sabar dan bersyukur. Ya, jadi kita betul-betul bisa sabar dan syukur isu. Ya, maka dari itu para jamaah sekalian, itu tadi nasihat, salah satu nasihat terakhir Abu ya, yang kemudian Al Hasan sampaikan, dan memang itu saya menjadi saksi betul bahwa beliau itu memang bekerja dan seorang yang pemaaf sekali. Dan para jamaah yang perlu ketahui, ini Hasan juga menjadi saksi kebenaran. Beliau memang betul-betul mewakafkan tubuhnya untuk agama Allah. Sampai-sampai pada saat beliau tutup usia dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau memang tidak meninggalkan harta benda untuk keluarganya. Jadi tahun 2018 pada saat itu kami berikhtiar untuk membangun pesantren. Saya yang diminta oleh Abu Yasir Ali Jaber untuk bisa mengiklankan rumah. Sampai dijual untuk kemudian untuk bisa mensukseskan program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran. Mobil tak punya mobil. Mobil itu mobil pesantren, bukan mobil beliau. Bahkan sekarang alasan beliau juga ngontrak ya rumahnya. Ya, rumahnya ngontrak kok. Nggak punya rumah. Beliau memang tidak punya rumah. Tapi beliau selalu sampaikan kepada kami adalah, biarkan saya nggak punya rumah di dunia, tapi insya Allah saya sudah membangun rumah di surga. Karena istirahat yang paling lama. Jadi kalau misalnya bangun rumah bagus-bagus di surga aja, yang kita tempatin lama. Kalau di sini tuh maksimal 60 tahun, lebihnya bonus. Tapi beliau lebih suka membangun rumah di surga, mewakafkan semua harta bendanya.
mewakafkan semua hartanya di jalan Allah termasuk dirinya sendiri. Jadi insya Allah kita doakan semoga Syekh Ali Jaber diterima di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita semua yang ada di sini bersaksi Syekh Ali Jaber merupakan orang yang baik dan insya Allah kita akan bertemu nanti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin insya Allah. Baik, maka dari itu sudah sampai di penghujung acara. Ada mungkin semangat atau pesan selain tadi sholat, kemudian sedekah, ada nggak yang akan disampaikan lagi kepada jamaah? Saya ingat benar saya pernah nasihat terkait kupu-kupu. Nah, terkait kupu-kupu bisa mungkin juga disampaikan. Dan saya baca di buku Al-Hasan juga menyampaikan terkait kupu-kupu. Apa sih sebetulnya nasihat kupu-kupu yang dinasihatkan kepada Al-Hasan oleh Abu Yasir Ali Jaber? Kupu-kupu ibarat kebahagiaan kita di dunia. Jika kita mengejar kupu-kupu tersebut, maka kupu-kupu itu akan lari menjauh dari kita. Dan apabila jika kita diam, tenang, menjalankan taat kepada Allah, berdoa, ikhtiar, tawakal, insya Allah kupu-kupu itu akan datang menghampiri kita sendiri. Oke, berarti memang betul ya, kupu-kupu kalau kita kejar dia akan menjauh. Tapi pada saat kita duduk tenang dia akan menghampiri kita. Pada saat kemudian kita di dunia ini berusaha mengejar kesuksesan, kebahagiaan gak ada habisnya, jauh terus, sepertinya gak akan pernah puas terus. Tapi pada saat kemudian kita berusaha tenang dalam artian tidak berdiam diri, tenang, sabar, tawakal, makin taat kepada Allah, berusaha untuk bisa menjalankan setiap perintah Allah, kesuksesan akan menghampiri kita. Kira-kira begitu ya? Baik. Terima kasih banyak, jazakumullah khair kepada Al-Hasan Ali Jaber. Insyaallah di beberapa waktu ini hampir ya, walaupun memang sebetulnya kami hanya menyampaikan nasihat-nasihat dari Abu Yasir Ali Jaber, tapi mohon doa terbaiknya semoga Al-Hasan Ali Jaber ini memang dipilih Allah untuk bisa melanjutkan cita-cita Abu Yasir Ali Jaber untuk menjadikan Indonesia ini jadi negara yang para penghafal Al-Quran. Dan insya Allah di Indonesia inilah negara yang betul-betul diberkahi oleh Allah, dan banyak nanti para penghafal Al-Quran lahir di negara yang kita cintai ini insya Allah. Dan salah satunya adalah dari anak keturunan kita yang hadir di sini insya Allah. Maka dari itu para jamaah sekalian, pada kesempatan akhir ini Al-Hasan akan mengajak, kami ingin membuka kesempatan kepada ayahanda dan para bunda yang ingin ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Al-Hasan Ali Jaber. Pada kesempatan sore ini, di waktu mustajabnya doa ini, kami ingin membuka kesempatan kepada ayahanda dan para bunda yang ingin ikut bergabung di dalam program ini untuk memberikan sedekah terbaiknya. Saya sampaikan, uangnya tidak harus hari ini. Uangnya tidak harus hari ini. Jadi ayahanda dan para bunda cukup nanti mengangkat tangan, kemudian mencatatkan nama dan nomor teleponnya. Nanti dibantu oleh teman-teman saya yang ada di belakang untuk mencatatkan nama dan nomor teleponnya, ya. Dan sekali lagi saya sampaikan, uangnya tidak harus hari ini. Nanti ayahanda dan para bunda boleh mentransfer sedekahnya, mentransfer donasinya besok atau lusa. Silahkan ayahanda dan para bunda yang tentukan. Ya, siapapun nanti yang maju memang betul-betul Allah yang ringankan langkah kakinya. Dan siapapun nanti yang maju betul-betul Allah yang mantapkan hatinya. Dan siapapun nanti yang maju ikut di dalam program sedekah terbaik ini, berkah zikir, berkah doa dari para jamaah sekalian, kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada sore hari ini. Kita akan bersama-sama nanti tutup doa. Kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada sore hari ini, di waktu mustajabnya doa ini, di bulan Ramadan yang penuh rahmat, ampunan, berkah ini, di hari baik, di hari Jumat ini insya Allah.
Maka dari itu saya ingin membuka kesempatan kepada ayahanda dan para bunda ya, yang ingin ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jabir. Sekali lagi saya sampaikan, uangnya tidak harus hari ini, karena insya Allah nanti Al Hasan Ali Jabir akan memberikan kenang-kenangan. Ini buku yang tadi berisi nasihat-nasihat. Jadi buku ini ringan, sangat memotivasi. Buku ini dibantu ditulis oleh Malik Al-Mugis, Baskara Al-Pradana, dan Luqman Al-Hakim. Beliau menulis apa yang disampaikan oleh Al Hasan. Jadi Al Hasan bercerita tentang Abu Yahya, bercerita tentang nasihat-nasihat yang pernah dinasihatkan kepada Al Hasan yang dituliskan di dalam buku ini, dan insya Allah buku ini sangat menginspirasi. Maka dari itu nanti kenang-kenangannya akan diberikan langsung oleh Al Hasan Ali Jabir. Pastinya kenang-kenangan ini tidak akan sebanding dengan apa yang dikeluarkan oleh para jamaah. Betul-betul Allah yang maha baik, Allah yang maha teliti, yang memberikan balasan terbaik atas setiap apapun yang dikeluarkan. Maka dari itu insya Allah saya ingin membuka kesempatan pertama bagi para jamaah. Saya tolong dibantu sholawat sekuat-kuatnya, zikir sekuat-kuatnya, supaya Allah kirimkan pasukannya untuk bisa ikut bergabung dalam perjuangan ini. Yang ingin ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran dan pembangunan markas Mahir Quran, saya sampaikan uangnya tidak harus hari ini, senilai 1 juta rupiah. Yang pertama boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Sekali lagi saya sampaikan, uangnya tidak harus hari ini. Apakah ada dari jamaah Masjid Agung Tasik ini yang ingin ikut bergabung? Ada dari